Ingoji. Berlatar di pedesaan Korea, dua wanita cantik kakak beradik ini baru saja tiba untuk bekerja di sebuah perkebunan sayur. Pesonanya tidak diragukan lagi, sampai om-om yang melihatnya dari tepi jalan langsung kagum akan kecantikan mereka. Di pagi yang cerah, kehidupan dua om ini terasa lebih indah. Dengan menggunakan teropong, mereka berebut untuk melihat kegiatan kakak beradik itu. Tanpa ada yang menyadari, seorang lelaki diam-diam masuk ke dalam rumah ketika si kakak masih tidur. Sementara si adik sudah berangkat menuju kebun mentimun yang terus diikuti oleh Om Poni. Adik mulai memanen timun yang berukuran panjang-panjang. Om Poni sedikit bertanya-tanya ketika melihat si adik menanam timun itu hingga posisi vertikal. Adik pun mulai memanen sambil merasakan mentimun. Kakak yang baru saja keluar rumah untuk membeli minum dapat nyinyir dari ibu ini perihal pakaiannya. Ketika itu Om Kriting datang yang langsung coba membantu barang bawaan kakak. Ibu ini istri dari Om Kriting yang waktu itu juga menanyakan alasan Om Kriting memesan stetoskop. Malam pun tiba, si kakak begitu buru-buru memasang earphone dan menyiapkan sesuatu. Nah, sementara di luar Om Kriting diam-diam datang. Dia mengeluarkan stetoskop yang ternyata dia gunakan untuk ini. Om Kriting terus mendengar irama latihan jari si kakak untuk nanti panen sayur biar fresh sampai dia ketiduran. Si adik membangunkan kakak yang memintanya untuk berangkat duluan. Dia mungkin masih ngantuk ya. Di jalan dia disapa sama Om Poni. Om Poni menawarkan bantuan jika nanti diperlukan. Dia pun diam-diam melihat adik ketika panen timun. Lagi-lagi adik nganu pas lagi panen. Lelaki yang di awal tadi kembali memperhatikan kakak adik. Keduanya menikmati malam dengan makan dan minum sebelum tidur, tanpa tahu ada seseorang yang mengawasi mereka. Adik tidur pulas di ruang tamu, sementara kakak sedang berolahraga nganu jari biar sehat di kamarnya. Di waktu inilah lelaki itu masuk lewat jendela dan membuka sedikit pintu kamar kakak, sehingga dia tahu kakak sedang olahraga. Nah, pagi harinya ketika mereka bangun tidur sudah dalam terikat, yang dimana lelaki ini adalah seorang buron yang kabur. Namun dia tidak memberitahu mereka, dia hanya meminta untuk tidak memberitahu siapapun jika ingin selamat. Dan dia berencana untuk tinggal di rumah itu sementara waktu. 무슨 말인지 알았죠? 한 명은 나랑 같이 있어야. 모르겠는데요. Meski ada AA buron di rumah, adik tetap diizinkan bekerja asal dia tetap tutup mulut. Seperti biasa dia telah ditunggu sama Om Poni, tapi kali ini adik memilih timun yang besar dan membawanya pulang, tidak melakukan yang biasa lagi. 그날인가? 근데 여기 지영이 아니요? 반갑구먼. Rumah AA buron sarapan hasil pasakan kakak. Dia meminta kakak sarapan bareng dan setelah selesai, AA buron ini mengajak kakak olahraga. 같이 먹자. 괜찮아요. 하지 마세요. 같이 먹어요. Di luar Om Poni dan Om Kriting coba melihat si kakak lewat teropong, tapi mereka tidak melihat siapapun, beda dari biasanya. Sepulang kerja sambil membawa timun besar, adik menanyakan keadaan kakak yang tidak menceritakan apapun kepadanya. Kakak hanya memintanya untuk sekarang lebih berhati-hati saja. Sebelum tidur, AA buron memerintahkan keduanya untuk tidak berbuat macam-macam. Dia pun mengantar kakak ke kamarnya. 잘 자요. Berbeda dengan kakak, adik malah diminta pergi sendiri ke kamarnya. Tetapi AA buron mengikutinya dari belakang. AA melepas ikatan tangan adik dan langsung olahraga.
왜 이러세요? Keesokannya dua orang polisi datang ke perkebunan. Dia menanyakan keberadaan seorang lelaki mencurigakan dan memberikan kertas informasi tentang lelaki yang mereka cari, yang ternyata itu adalah A.A. Buron. 아유, 얼굴은 멀쩡하게 잘생긴. A.A. Buron kembali mengajak kakak olahraga ketika dia sedang mencuci piring. Lanjut lagi A.A. Buron pindah ke si adik. Jadi double gini dalam sehari olahraga terus. Bahkan kakak adik jadi suka banget olahraga. Di lain harinya adik bertemu sama Om Kriting. Kali ini dia menyampaikan kekhawatirannya mengenai Om Kriting yang selalu memperhatikan mereka. Jadi adik sudah lama menyadari hal itu. Berhubung ada A.A. Buron, jadi sekarang dia meminta Om Kriting tidak melakukannya lagi. 엄청 걱정하고 있어요, 밤낮으로. 다 알고 있었던 겨? 이장님이 항상 지켜봐 주시고 계시잖아요. 그럼요. 저희 언니도 다 알고 Kakak adik sudah tidak merasa takut lagi kepada A.A. Buron. Ketika makan dan minum bersama, kakak menyampaikan kebahagiaannya telah kedatangan A.A. Buron. Sebab dia bisa terus olahraga. 우리 집에 아주 잘 온 것 같아. 내 생각인데 내가 이 정도는 할 수 있는 거 아니야? 왜 이래 무섭게. Sebenarnya, kakak tidak tahu bahwa A.A. Buron suka olahraga juga sama si adik. Begitu juga sebaliknya. Setelah kakak diantar ke kamar tidur, A.A. Buron olahraga sama adik. Namun tidak disangka, pas pagi saat A.A. Buron tidur, tiba-tiba saja kakak langsung mengajaknya olahraga pagi biar sehat. Pas mau berangkat kerja, kakak mendengar A.A. Buron berbincang dengan seseorang yang dimana A.A. Buron akan pergi besok. Kakak pun meminta A.A. Buron memasang lampu dan sengaja mendorong kursi hingga A.A. Buron jatuh dan kakinya keseleo. Kemudian membuatnya pingsan. 잠시만요. Kakak beradik ini tidak akan membiarkan A.A. Buron pergi begitu saja. Karena jika dia pergi, maka mereka tidak bisa lagi olahraga. Nah, di sini A.A. Buron menyadari ada sesuatu yang disembunyikan keduanya. 천진난만한 쭉 들이켜여서. 냉수가 먹이를 바라볼 때 같은. Sementara itu Om Poni melihat kertas informasi yang dibawa polisi dan di jalan mereka bertemu si adik. Kini keduanya tidak seantusias dulu, malah mereka merasa malu oleh adik yang telah mengetahui kelakuan keduanya. Biasa A.A. Buron bersikap cool dan tegas, tapi sekarang dia seperti takut saat adik pulang, bahkan dia sampai sembunyi. 오빠 어디 있어? 은근히 재밌어서. 저기 있었는데? 오빠, 쥐새끼처럼 왜 여기 숨으셨어요? 무섭다. Di malam hari Om Poni berniat melihat kakak adik, sementara itu A.A. Buron sedang diminta minum jamu oleh mereka biar kuat pas olahraga. Saat mengetahui air di depannya itu jamu, A.A. Buron berteriak seperti kaget dan suara itu otomatis terdengar sama Om Poni. 분명 남자 목소리였는데? 왜 그래요 진짜 미쳤어. Wajah A.A. Buron terlihat kelelahan, ini karena dia harus olahraga terus bergantian. Dia mulai merasa kakak beradik ini terlalu kuat, sehingga dia berjalan pun sangat hati-hati. Tapi tanpa sengaja dia menendang sesuatu yang membuat adik terbangun dan... 오빠 때문에 잠 다 깼잖아요. 여기서 머물 때까진 이상하게 잘해주고 싶어요. Lelah dengan adik, A.A. Buron pergi tidur di sofa, tapi ternyata kakak sudah menunggunya dan dia mau tidak mau harus olahraga. Ketika adik bangun, dia melihat A.A. Buron tidur kelelahan. Di situ dia menemukan banyak plastik tahanan. Adik membuatnya pingsan kemudian melapor kepada kakak. Disinilah keduanya tahu bahwa mereka suka olahraga, cuman beda waktu aja. 뭐야? 언니도? Om Poni yang telah mendengar ada lelaki di rumah kakak adik memberitahu Om Kriting. Mereka langsung mengecek rumahnya ketika kakak adik pergi. Dan benar saja, Om Kriting melihat ada lelaki sedang tidur di sofa. Keduanya kembali pulang untuk membuat rencana.
맞죠? 일단 후퇴요, 후퇴. 후퇴. Sedangkan Aa Buron dia bangun masih dalam keadaan lelah. Dia segera memeriksa rumah agar bisa kabur, tapi ternyata mereka meminta Aa Buron tetap tinggal sampai dia benar-benar sembuh. Bahkan keduanya ini telah mempersiapkan pesta untuk malam hari, jadi dia harus tetap tinggal. 성대한 파티. 파티? Malam pun tiba, Aa Buron semakin khawatir ketika adik memberikan jam olahraga. Keduanya akan bergantian setiap jamnya. Keesokan harinya saat berbelanja, adik melihat foto Aa Buron, sedangkan kedua om ini terus mempersiapkan keberanian mereka untuk menangkap Aa Buron. 예, 자세하게 설명하고 우리가 잡는겨. Tiba-tiba saja Aa Buron bangun dalam keadaan terikat. Dia begitu lemah untuk melawan, bahkan untuk berbicara pun terasa berat. 그건 상철 씨가 더 잘 아실 거 아니에요. 대답. Om Poni dan Om Keriting datang dan langsung memeriksa rumah. Sementara kakak adik coba menutupi keberadaan Om Buron, tapi ternyata Om Poni menemukannya dan... 깜짝이야. 발발 이 새끼 여기 있었네. 형님 여기 실. Kakak adik ini membuat ketiganya pingsan, kemudian mengikatnya sebelum melapor polisi. Dengan bukti beberapa foto kakak adik di HP dua om ini cukup untuk membuat mereka ditangkap. Sementara itu Aa Buron 몰골이 왜 이렇냐? 살려줘요. Beberapa hari kemudian kakak adik tengah bersantai di pelataran rumah. Mereka menikmati suasana pedesaan dan tiba-tiba saja adik melihat seseorang yang akan menjadi pengganti Aa Buron. Dan film pun tamat. 안녕하세요. 하늘이 이사 왔는데. 잘 오셨어요. 괜찮으시면 잠시 들어오세요.